Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam seminggu Prapaskah ini kita akan mendengar kisah mengenai hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus menuju kematiannya di kayu salib. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan secara khusus saya akan membaca ayat pertama, ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Dalam ayat yang pertama dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah Ia sekarang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam pembacaan Alkitab seminggu Paskah ini, kita mendapati kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Hal yang pertama ialah dalam rangka penyelesaian tugas. Konteks Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya ialah ketika Yesus akan menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya, yakni mati di kayu salib untuk pengampunan orang-orang berdosa. Sekali lagi, Yesus merendahkan dirinya dengan cara mencuci kaki murid-muridnya, sehingga Yesus mati di kayu salib di dalam kerendahan hatinya, di dalam kerendahan dirinya. Ketika kita mau menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada kita, marilah kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, sehingga kita mampu menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada kita. Dengan demikian, maka Bapa di surga akan menguatkan kita, sehingga kita mampu menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa surgawi. Yang kedua, sebagai bukti bahwa Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus mengasihi murid-muridnya sejak Ia memanggil mereka hingga pada kesudahannya. Kasih Yesus ditunjukkan melalui Ia mengajar mereka, membimbing mereka, memberikan teladan kepada mereka, menegur mereka, menunjukkan mujizat kepada mereka, dan banyak hal lainnya. Sebelum Yesus menyelesaikan tugas akhirnya di bumi, sekali lagi Yesus menunjukkan, membuktikan kasih-Nya kepada mereka dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan ragu terhadap kasih-Nya. Yesus tahu nanti murid-muridnya akan lari meninggalkan Yesus sendirian di kayu salib. Murid-muridnya akan memiliki banyak pertanyaan. Kalau Yesus memang mengasihi kami, mengapa Yesus meninggalkan kami sendirian di bumi? Kalau Yesus memang mengasihi kami, mengapa kami diajar, dibimbing hanya sekitar 3 tahun di bumi ini? Kalau Yesus memang mengasihi kami, mengapa kami dibiarkan sendiri di bumi ini, dikejar-kejar tentara Romawi, dihina pemimpin agama, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki? Mengapa dan mengapa lainnya? Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai persiapan agar murid-muridnya tidak patah semangat, tidak putus asa, tidak sedikit pun ragu bahwa Yesus benar-benar mengasihi murid-muridnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, Saudari sekalian? Apakah kita sudah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama hingga pada kesudahannya? Apakah kita masih tetap setia mengasihi Tuhan dan sesama, tetap setia mengasihi pasangan kita, tetap setia mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang tua kita? Jangan pernah meragukan kasih Tuhan Yesus kepada kita, dan kita pun jangan pernah berhenti
menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, ketika kami mendengar tentang kisah Tuhan Yesus di kayu salib, ketika kami mendengar kisah bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kami tahu, kami menyadari bahwa kami pun harus melakukan demikian untuk menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan dan sesama, dan untuk menunjukkan bahwa kami harus rendah hati, harus merendahkan diri kami, memohon kekuatan belas kasihan dari Bapa Surgawi, hingga kami mampu menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada kami. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuntun, berkati, urapi kami Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.